Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya, Kintan Kalvina, di program Kominfo Newsroom, Rabu 24 November 2021. Pemirsa, kami awali informasi pertama. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyampaikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 saat perayaan Natal dan Tahun Baru merupakan upaya pencegahan terjadinya gelombang ketiga COVID-19. Menjelang perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 atau Nataru, pemerintah akan terapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 serentak di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menilai, kebijakan tersebut hanya bersifat sementara dan tidak bermaksud melarang operasional destinasi wisata, melainkan guna mengantisipasi, memitigasi, dan mengeliminasi gelombang ketiga serta varian baru COVID-19 yang masuk ke Indonesia. Yang perlu diingat tentunya penerapan PPKM level 3 ini bukan melarang. Sekali lagi saya garis bawahi, bukan melarang tetapi membatasi dalam lingkup peraturan PPKM level 3 untuk operasional dan aktivitas usaha, baik destinasi wisata maupun sentra ekonomi kreatif sesuai dengan penerapan protokol kesehatan dan sesuai dengan integrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi di saat Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, di kesempatan yang sama, Menparekraf juga berikan informasi terkait dana bantuan sosial bagi pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam rangka menggairahkan kembali perekonomian dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif menggulirkan bantuan pemerintah bagi usaha pariwisata atau BPUP tahun 2021. Bantuan ini ditujukan kepada usaha pariwisata skala kecil dan menengah yang terdaftar pada Sistem Online Single Submission atau OSS Kementerian Investasi atau BKPM tahun 2018 hingga 2020. Dengan 6 jenis usaha diantaranya agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata, spa, hotel melati, homestay, dan penyediaan akomodasi lainnya. Adapun para pelaku usaha yang telah terdaftar akan menerima dana sebesar 1,8 juta yang akan diberikan selama 2 bulan. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, Menparekraf mengajak pelaku usaha untuk segera mendaftar melalui website BPUP Kemenparekraf mulai 15 hingga 26 November 2021. Kami berharap penyerapannya bisa optimal dan pendaftaran dibuka mulai 15 November dan akan ditutup 26 November pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikut mengajak para pelaku usaha pariwisata untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan berpartisipasi. Berita selanjutnya, menjelang pertemuan internasional KTT G20 Desember mendatang, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar penerapan prokes diperketat, serta kesiapan Satgas pada perhelatan tersebut. Dalam rangka mempersiapkan rangkaian kegiatan KTT G20 yang akan dimulai pada 1 Desember 2021 di Jakarta dan Bali, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan diperketat. Oleh sebab itu saya minta secara detail nanti didampingi dari Satgas, kedatangan delegasi di bandara, di hotel, dan di lingkungan hotel atau resort sampai ke venue-venue. Ini penting sekali. Dengan adanya acara tingkat internasional ini, Presiden menilai pengendalian COVID-19 di Indonesia akan diuji kualitasnya, terlebih kemampuan dalam menjalankan prokes tersebut. Untuk itu, Presiden meminta Satgas Penanganan COVID-19 bisa melakukan pengawalan dengan ketat menyambut kedatangan delegasi mendatang.
Pemirsa, sementara itu, Menkominfo Johnny Gerard Plate mengatakan konferensi tingkat tinggi G20 di Indonesia beri dampak positif terhadap perekonomian bangsa, sekaligus mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan G20 sebagai forum ekonomi utama global yang memiliki posisi paling strategis dalam transformasi digital di Indonesia. Menurutnya, presidensi G20 memiliki manfaat bagi industri serta inovasi teknologi digital di Indonesia, serta penyelenggaraan presidensi G20 dapat mendorong agenda transformasi digital di Indonesia, seperti fair level playing field antar negara berkembang dan negara maju. Meningkatnya status Digital Economy Task Force menjadi Digital Economy Working Group memberikan peluang bagi Indonesia untuk memimpin diskusi pembahasan kebijakan ekonomi digital global. Menkominfo berharap pembahasan isu digital dapat berlangsung pada lintas industri melalui Digital Economy Working Group sehingga dapat memberikan fasilitas upaya kolaborasi, koordinasi, dan kebijakan pemanfaatan teknologi digital termasuk dalam pelayanan publik. Menutup informasi terakhir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan Indonesia akan menjalani survei antibodi atau seroprevalence survey yang dilakukan 34 provinsi dan 1.000 desa setiap 6 bulan sekali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, saat ini Indonesia sudah mulai menjalankan survei antibodi atau Zero Prevalence Survey yang dilakukan di 34 provinsi dan 1.000 desa setiap 6 bulan sekali. Zero Prevalensi sendiri adalah perhitungan jumlah individu dalam suatu populasi untuk melihat seberapa besar kekebalan atau antibodi masyarakat yang sudah divaksin COVID-19. Dalam pelaksanaannya, Kemenkes akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga beberapa perguruan tinggi yang memiliki ahli epidemiologi. Diharapkan hasil survei tersebut dapat diketahui pada Desember 2021. Survei antibodi di 34 provinsi dan 1.000 desa itu sudah dijalankan. Kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Dalam Negeri dengan beberapa perguruan tinggi, terutama yang ada ahli-ahli epidemiologinya. Diharapkan Desember ini selesai, sehingga kita bisa lihat di minggu ketiga atau minggu keempat Desember laporan lengkap dari hasil Zero Prevalence Survey seluruh kabupaten kota di Indonesia, seluruh provinsi di Indonesia, dan rencananya kita akan lakukan setiap 6 bulan, sehingga kita memiliki kontrol dasar pengambilan kebijakan ke depannya. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV dan melalui sosial media gprtv.id. Saya Kintan Kalvina pamit, sampai jumpa.